So guys, jadi kita udah mau mulai nih ya permainannya. Sekarang aku udah ada kertasnya, mau aku bagi dulu sama Toby. Jadi nanti Toby harus nulis kan kata-kata apa aja yang aku sebut. So Toby, here is dein Papier. Dann du solltest einfach raten und schreiben, was ich wirklich dir sage. Und dann die Wörter zwischen Deutsch und Indonesisch sind sehr so ähnlich und dann du kannst einfach ja raten dan schreiben. Wir fangen an dan. So, jadi kita mulai ya. Aku mau bilang sama Toby. Oke, so kata pertama. Das erste Wort. Aktif. Aktiv. Ya. Gimana nih? Kira-kira Toby bisa tahu nggak ya nulis aktif pakai bahasa Indonesia bagaimana? Ich muss kurz schreiben. Ya, oke. Kann man Bisa kamu tunjukkan ke kamera? Kelihatan nggak teman-teman? Semoga kelihatan ya. Jadi kan tadi aku bilang kata-katanya aktif nih, ya. Nah, Toby nulisnya juga aktif, tapi aktifnya tetap nih pakai bahasa Jerman. Du schreibst ja aktiv, aber auf Deutsch, nicht auf Indonesisch. Jadi bedanya kalau bahasa Jerman, kalau aktif, kalau F nih ya, kalau pakai bahasa Indonesia orang Jerman biasanya pakai V atau bahasa Jermannya pakai V. Jadi walaupun aku bilang oke Toby aktif, tolong ditulis, tetap dinulisnya pakai V. Kita coba sekali lagi ya, kira-kira Toby bisa nggak ya sekarang? Oke, noch ein Wort. Gelas. Golas. Gelas. 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 Kita lihat nih guys, kira-kira Toby bisa nggak ya ngomong gelas? Jadi gelas ini kalau bahasa Jermannya gelas, jadi agak mirip kan gelas sama gelas. Nah kita lihat kira-kira Toby benar nggak yang ini? Gelas. Oh yeay, ups, jatuh kertasnya maaf. Oh ya stim. Benar ya, kalian bisa lihat kan? Jadi Toby sekarang benar nih guys. Jadi dapat 100 punte atau dapat 100 poin. Yeay, tapi dia benar. Kita coba lagi nih guys kata-kata berikutnya. Ini mirip banget nih antara bahasa Indonesia sama bahasa Jerman. Pakaian, kata-kata pakaian. Oke. Das dritte Wort Rock. Rock. Jadi rock tuh beneran sama guys. Bahasa Jerman sama bahasa Indonesia pengucapannya. Tapi kita lihat tulisannya kira-kira Toby bisa tebak nggak ya? Bener nggak ya dia? Oh fast, hampir. Jadi dia nulisnya rock. Coba kamu pegang dulu kertasnya. Rock itu sebenarnya kan ROK ya. Tapi sebenarnya bahasa Jermannya juga ROK, bukan ROCK. Jadi tapi Toby nyangkanya rocknya itu kayak model di bahasa Inggris. Jadi kayak batu. Kan rock sebenarnya batu kan ya guys kalau pakai bahasa Inggris. Jadi nah, yang ini nih Toby nggak dapat 100 poin ini. Nah, kan 100 Punkte für diese. kita coba lagi nih guys. Sorry guys, kita coba lagi kata-kata berikutnya mungkin agak sedikit susah. Matras. 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 Jadi matras ini kalau pakai bahasa Jermannya bilangnya Matratz lah. Kalau bahasa Indonesia kan matras ya. Jadi mirip tuh guys. Nah sekarang kita lihat kira Toby bisa nggak ya yang ini? Nochmal. Matras. Nochmal berarti dalam bahasa Indonesia sekali lagi. Kita lihat nih, bener nggak nih Toby nulis matras yang sekarang? Bener nggak? Coba aku mau lihat dong. Oh yes, yang ini dia benar ternyata game yang ini. Oke, dan this is good. 100 Punkte dan aku kasih nilai dulu nih guys, 100 poin untuk yang ini. Setidaknya dia yang kali ini cukup agak lumayan makin susah nih guys, makin bisa nih. Kita lihat lagi ya, setelah kata matras ada lagi nih guys yang mirip lagi. Jadi kan kalau misalnya kita bikin produksi barang, itu kan di pabrik-pabrik kan, itu mirip banget sama bahasa Jerman. So, das next word is Fabrik. Fabrik. Guys, kalau bahasa Jermannya itu pabrik, itu pakai F. Nah, sekarang tadi aku baru bilang ke dia pabrik. Kita lihat nih, dia bener nggak bisa bilangnya atau nulisnya. Aha, so Toby schreibt nih. Toby nulis pakai bahasa Jerman guys. Jadi dia nulisnya pakai fabrik, pakai F.
auf Indonesisch ist Fabrik mit ein P, nicht mit ein F. Jadi tipis kan guys bedanya fabrik pakai F dalam bahasa Jerman sama pabrik pakai P dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang coba lagi nih guys. Agak mulai panjang nih yang berikutnya. Otomatis. Otomatis. Ya, kata berikutnya guys, otomatis. Karena ini mirip banget kita lihat nih. Apakah Tobi sekarang bisa juga nebak? Kira-kira gimana ya otomatis? Oh, hampir guys, hampir benar. Jadi dia nulisnya benar-benar das ist fast richtig. Jadi hampir benar. Jadi benar tuh dengan ya betul. Dengan menggunakan otomatis. Jadi kalau bahasa Jerman kadang-kadang auto itu selalu pakai huruf A dan U. Jadi Tobi nulisnya dia langsung tulis AUTO, otomatis. Which is sebenarnya ya beda tipis sih kesalahan, tapi tetap lah agak salah sedikit, tapi menurut aku ini katanya ini dia cukup bagus nulisnya guys. Berikutnya ya. Berikutnya adalah tinta. Tinta nih guys, itu juga mirip banget antara bahasa Jerman dan bahasa Indonesia. Kita lihat. Listrik. Benar. Jadi tinta itu juga kalau bahasa Jermannya Tinte, tapi bahasa Indonesianya cinta. Tinte, udah? Ya. Cinta bahasa Jerman, cinta bahasa Indonesia. Jadi cuman akhir apa ya guys ya? Huruf terakhirnya aja yang beda. Satu pakai E bahasa Jerman, kalau bahasa Indonesia pakai tinta. Yang lebih mirip lagi nih guys. Oke, kata berikutnya ya guys, listrik, tapi aku bilangnya setrum. Jadi ada kata listrik juga guys yang mirip-mirip setrum nih dalam bahasa Jerman. Kita lihat nih ya, lebih bisa apa enggak? Setrum. Oh yeay, dia benar ternyata nulisnya setrum. Karena bahasa Jermannya tuh, bahasa Jermannya bagaimana? Wie heißt das auf Deutsch? Strom, oder? Strom. Ya, dan es gibt Strom auf Deutsch. Jadi ada katanya adalah Strom. Jadi tulisannya guys STROM. Tapi kalau bahasa Indonesianya SETRUM. Mirip kan guys? Nah, tadi kan game pertama kita, Tobi nulis kata-kata dengan kata-kata bahasa Indonesia yang sangat mirip nih dengan bahasa Jerman. Nah, kayaknya dia udah banyak banget nih guys sebenarnya. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kira-kira kalau Tobi aku minta tulis bahasa Indonesia tapi yang enggak mirip bahasa Jerman, bisa nggak ya kira-kira dia? Dann machen wir noch einige Wörter, aber nicht so ähnlich wie Indonesisch. Aber dann können wir ja danach wissen, ob du wirklich richtig schreiben kannst. Yang aku mau bilang kata-kata berikutnya mungkin keadaan. What? Tuh guys, Tobi langsung kaget aku bilang keadaan. Keadaan. Ini tuh pasti ngebingungin banget guys kata-kata keadaan karena keadaan. Oh, hampir guys. Tobi nulisnya keadaan, bukan keadaan. Jadi ada satu kata yang kurang, ada satu huruf yang kurang. Keadaan is Keadaan. Einfach, ja, genau, stimmt. Keadaan auf Deutsch ist wie eine Situation, ein Umstand. Das ist die Bedeutung auf Deutsch. Jadi aku baru ngejelasin apa sih maksudnya keadaan dalam bahasa Jerman. Jadi itu kayak situasi dan mungkin circumstances kalau mungkin bahasa Inggrisnya. Jadi aku baru ngejelasin ke dia. Aku mau ngasih dia lagi nih guys. Mungkin 2 atau 3 kata terakhir. Aku lagi mikir-mikir nih. Mungkin kata berikutnya adalah berbohong. Berbohong. Susah nih guys yang banyak huruf
R atau huruf B, kita lihat ya. Bohong. Berbohong. Bohong. Coba ditunjukkan dulu ke kamera, bener nggak tuh? Hampir ya guys ya. Ada saat dia kayaknya ya guys. Tadi untuk kata pertama huruf E-nya kurang, sekarang huruf E kurang lagi. Es fehlt uns noch ein E hier. Genau, richtig. Kan? Jadi sekarang udah bener nih guys, berbohong. Berbohong auf Deutsch is lügen. Lügen. Ya. Dan ya aku baru ngejelasin apa sih bahasa Jermannya berbohong dan sekarang nih Tobi lagi nulis. Jadi bahasa Jerman berbohong itu kayak gini nih guys. Lügen, L, U-nya ada tanda titik 2 di atasnya, terus huruf G, E, dan N. Vielleicht das letzte Wort für heute. Kata terakhir nih guys, satu lagi nih. Mungkin aku mau ngasih agak lebih susah. Oh, ditangisi. Ditangisi. Kayaknya nih Tobi ditangisi, kayak dia banyak susah. Dipanisi. Oh, agak jauh guys ya sekarang. Ini agak jauh, jadi die P muss mit ein T schreiben, statt P ist ein T. Und dann A, und dann N, und dann G, I, S, I. Oh my god, kayaknya ini memang kata-kata yang susah nih guys untuk Tobi. Tapi coba ditunjukin lagi. Zeig's nur einmal. Kayaknya dia udah bener nih guys. Nah, sekarang dia udah gak mulai bener. Ada banyak coretan, tapi yang terakhirnya ya bener, ditangisi. Dan kayaknya udah bener. So guys, kalian udah lihat ya. Tadi Tobi udah beberapa main tebak-tebakan dan kayaknya dia cukup jago nih guys. Yang bahasa mirip antara Jerman dan bahasa Indonesianya dia banyak yang benar. Dan kayaknya dia cukup jago banget. Aku jelasin dulu deh ke dia biar dia nggak bingung. So you really make such. No, you've been doing great. I mean, few words are completely right. You missed also a few words. So then I think I would say if I were your teacher, I would give you, let's say 7 or 8. I think kayaknya itu udah angka yang bagus ya guys. Kalau aku ngasih nilai dia 7 atau 8 dari 10. Dan sekarang nih kalau kita lihat Tobi aja, dia untuk belajar bahasa Indonesia nih, dia baru sedikit aja belajar bahasa Indonesia, dia udah jago banget. Sekarang berarti kalau kayak gitu kamu juga bisa dong untuk belajar bahasa Jerman. Gimana sih sebenarnya biar bisa lancar bahasa Jerman? Nah, aku mau share nih beberapa tips supaya kalian benar-benar bisa lancar bahasa Jerman. Nah, yang pertama itu kalian harus temukan motivasi yang tepat. Misalnya kalian nih udah benar-benar punya keinginan harus bisa belajar bahasa Jerman, karena mau kuliah di Jerman, atau kalian mau sekolah lagi di Jerman, atau kalian mau melakukan aktivitas lainnya seperti au pair atau untuk program pertukaran. Itu harus kalian tekankan di pikiran kalian, di mindset kalian, saya mau ke Jerman karena saya mau mengikuti beberapa kegiatan, jadi saya harus belajar bahasa Jerman. Jadi itu menunjukkan motivasi di diri kalian sendiri. Yang kedua, kalian harus membenamkan diri kalian ke dalam bahasa Jerman dan menjadikan bahasa Jerman itu sebagai bagian dari kehidupan kalian sehari-hari. Misalnya nih guys, yang aku lakuin, aku bisa tulis daftar belanja kalau aku mau belanja, dan aku tulis daftarnya dalam bahasa Jerman. Terus juga mulai mengganti bahasa nih guys di HP atau di komputer dengan bahasa Jerman, atau juga membaca artikel kecil di koran dengan bahasa Jerman, atau yang mungkin lebih gampang lagi kalau kalian bisa baca buku anak-anak dengan menggunakan bahasa Jerman. Itu sangat ngebantu banget guys. Apalagi belakangan aku mulai ganti nih guys, kayak misalnya di peralatan aku, komputer aku, HP aku udah mulai pakai bahasa Jerman terus. Dan yang terakhir, mendengarkan musik, atau mungkin kalau kalian nih sudah mulai lancar, mungkin udah level B1, B2, kalian sudah bisa mendengarkan podcast
dengan bahasa Jerman. Itu aku jamin akan sangat membantu untuk memperlancarkan bahasa kalian. Nah, alasan yang ketiga guys, itu adalah kalian harus berani untuk berbicara. Dan berani untuk berbicara ini kalian harus mulai dari diri sendiri, dan juga misal kalian mencari partner untuk bertukar bahasa, bisa dari internet atau mungkin bahkan dari teman sekolah kalian, atau juga kalian bisa berbicara dengan diri sendiri atau istilahnya self talk. Jadi yang aku suka lakuin nih guys, misalnya nih aku coba baca beberapa atau mengingat-ingat bahasa Jerman. Aku list kosakatanya apa aja, terus aku mulai juga bicara sendiri di depan cermin, menggunakan kata-kata itu sehingga aku bisa lebih gampang menghafalnya atau bahkan menghafal sedikit percakapan dengan bahasa Jerman. Dan aku ngobrol sendiri nih guys depan cermin, gitu ngebantu aku banget. Dan yang keempat nih, tips yang keempat, jangan takut melakukan kesalahan. Belajar bahasa itu adalah sebuah proses dan di dalamnya diperbolehkan untuk membuat kesalahan. Aku sendiri sampai sekarang masih membuat kesalahan banyak, tapi aku ya cukup santai lah. Maksudnya aku tahu aku bukan orang Jerman, tapi ya aku tetap berani latihan ngobrol dan tetap ngobrol tanpa selalu memikirkan wah mungkin aku ada grammar yang salah atau kosakata yang kurang. Langsung aja ngobrol. Nah, yang kelima nih guys, ini yang aku baru temukan terakhir, itu mungkin kalian bisa menggunakan istilahnya mnemonics. Jadi mnemonics ini belajar kosakata yang caranya tuh nggak membosankan. Jadi misalnya nih, di bahasa Jerman kan tadi kayak Tobi bilang ada 4 kasus ya guys. Jadi ada nominatif, genitif, datif, akusatif. Dan misalnya contohnya nih, untuk akusatif, dia itu akan diikuti dengan preposisi tertentu. Dan di mnemonics ini karena banyak kan ya preposisinya, jadi dihafalnya dengan misalnya yang aku pelajari nih zaman aku les dulu dengan kata-kata fugode. Berarti untuk semua kalimat atau kata yang menggunakan kata akusatif nanti akan ditambah dengan preposisi fugode. Fugode itu berarti für untuk G untuk gegen, O untuk ohne, D untuk durch, dan E untuk entlang. Jadi aku ngafalinnya kayak gitu guys. Jadi kayak ada singkatan-singkatan yang mempermudah aku untuk mengingat bahasa-bahasa Jerman. Dan yang terakhir yang kalian harus ingat itu adalah bahwa belajar bahasa Jerman itu menyenangkan. Learning is fun. Kalian harus bisa selalu menggunakan metode yang kalian sukai. Kalian harus menanamkan diri kalian, oh ternyata bahasa Jerman sangat menyenangkan. Dan kalian mungkin terakhirnya bisa sampai coba nulis sedikit surat, atau juga belajar dengan komik, atau bahkan ya itu mendengarkan siaran radio dalam bahasa Jerman atau musik. Dan itu karena sangat menyenangkan buat kalian dan memotivasi kalian untuk lebih belajar bahasa Jerman. So guys, ini tips dan sharing dari aku. So this is like the end of our video. And if you guys have any comments or requests, please comment in the field below. Atau kalau kalian ada comment atau request, sorry guys, mungkin kalian bisa komen di kolom di bawah ini. And then don't forget to like, share, and subscribe di video ini ya. Tobi mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan? Hast du noch etwas an uns zu sagen? Sampai jumpa. Oke, so sampai jumpa di video berikutnya ya guys. See ya.